Di taklimul ilmi kita ini sisa 2,5 bab lagi. Bab 18 ini kita sudah membahas setengah pelajarannya, yaitu tentang apa? Tentang adab bertanya kepada seorang guru. Adab bertanya seorang guru. Poinnya ada 4 waktu itu. Kita baru bahas 2 poin. Nanti di bab ke-19 ini ajib buat kita, ini luar biasa. Mungkin akan banyak dari kita yang terkena sindiran-sindiran keras di bab 19 ini tentang apa? Yaitu totalitas ketika belajar. Totalitas ketika belajar. Agar bisa menikmati ilmu, merasakan lezatnya ilmu, kemudian bisa merasakan khidmah atau khalwah dengan ilmu, itu harus totalitas, nggak setengah-setengah. Dan nanti di bab ke-20, bab terakhir, ini sama pembahasannya dengan yang kita bahas di hari Senin. Banyak yang kita bahas di hari Senin itu ada di bab 20, yaitu menjaga waktu untuk ilmu. Bahkan dia menukilkan nukilan-nukilan yang sama seperti yang kemarin kita sampaikan di kitab Qimatuz Zaman Aidal Ulama. Insya Allah kita selesaikan dan nanti mudah-mudahan sekitar 2 pekanan lagi kita sudah bisa lanjut ke Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim insyaallah taala. Nah, baik, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke al-ma'qidus tsamina asyara. Ma'qid, poin bab simpul yang ke-18. Apa judulnya? At-tahaffudzu fi mas'alatil alim, yaitu perlu kehati-hatian, perlu berhati-hati fi mas'alatil alim, ketika bertanya kepada seorang guru. Safhah as-samina wal arba'un, halaman 48. Kelas banyak yang ngebawa kitab? Berapa orang coba yang ngebawa? Angkat tangannya. Wahid, senan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samania. Sudah? Nah, jadi bukan depan. Anda harap Anda bawa semua ya, sesuai dengan jadwal. Tadkiratus Sami' at-Ta'limul Ilmi kita ada di hari Selasa. Hari Rabu itu al-Jurumiyah, matan. Hari Kamis itu Shorof. Sahih? Baik. Kita ulangi lagi dari awal. Ma'qid yang ke-18. At-tahaffudzu fi mas'alatil alim, yaitu perlu kehati-hatian ketika melontarkan pertanyaan pada seorang guru. Jadi bertanya pada seorang guru harus dibedakan dengan menanya harga pada pedagang di pasar misalkan. Harus dibedakan. Menanya kondisi atau menanya situasi orang-orang yang setaraf dengan kita, sepupu dengan kita, orang-orang awam lainnya. Harus dibedakan. Nah, Anda bacakan saja yang sudah kita bacakan dari awal. Firaran min masailis syagbi, yaitu kenapa kita perlu berhati-hati, tujuannya firaran, agar menjauhi, menghindarkan min masailis syagbi, dari pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menimbulkan apa? Kegaduhan. Kita perlu berhati-hati ketika bertanya pada guru, tujuannya apa? Untuk menghindari atau untuk menjauhkan kita dari pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Wahifdzun li haibatil alim, dan tujuan berikutnya apa? Menjaga wibawa seorang guru. Jadi bertanya perlu kita apa? Melihat kondisi. Jangan sampai apa? Karena pertanyaan kita bikin gaduh jadinya. Jangan sampai karena pertanyaan kita menimbulkan wibawa seorang guru. Oke, itu Anda sampaikan. Anda ceritakan kisah apa? Salah satu ustadz di daerah yang misi di sebuah masjid di kalangan salafiyin, kemudian ditanya tentang masalah kunut. Ustadznya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para imam al-arba'ah, imam yang 4, sebagaimana mestinya, mengatakan kunut itu bukan bid'ah yang menyesatkan, karena memang hakikatnya para ulama mengatakan demikian, yaitu hanya perbedaan masalah furu'iyah, fiqhiyah. Jadi ketika antum melakukan kunut, maka tidak masalah,
Namun jika antum melakukan kunut juga gak masalah. Ustadz menjawab seperti itu. Langsung apa? Gara-gara pertanyaan itu dan Ustadz menjawab itu, Ustadznya langsung diberhentikan majelisnya dari masjid tersebut. Nah, ini maksudnya jangan sampai melontarkan pertanyaan yang bisa berpotensi apa? Menimbulkan kegaduhan. Padahal kajiannya itu kajian tauhid. Tapi nanyanya masalah kunut. Dan udah tahu Ustadz itu bakal menjawab seperti itu. Nah, sudah gaduh jadinya. Nah, ini kita perlu berhati-hati dalam bertanya. Bertanya ada tempatnya, kondisinya, dan lihat dulu apa manfaat yang bakal kita dapati dari pertanyaan tersebut. Kalau pertanyaannya bikin gaduh, menurunkan wibawa seorang guru, maka jangan ditanyakan. Berikut kata Allah, fa inna minas su'ali ma yuradu bihi at-tashribu wa iqadul fitnah wa isya'atus su'. Karena kata Syekh, di antara pertanyaan, di antara bentuk model pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mayurodu, yang memang sengaja ditanyakan dengan tujuan apa? At-tashghibu, dengan sengaja bikin orang model kayak gitu. Atau ada pertanyaan yang sengaja iqadul fitnah. Apa iqadul fitnah? Yaitu menanyakan atau menimbulkan fitnah. Ada pertanyaan-pertanyaan menimbulkan fitnah atau isya'atus su' atau menyebarkan kebencian, keburukan, menyebarkan keburukan. Jadi ada pertanyaan modelnya bikin gaduh, ada pertanyaan yang modelnya bakal menimbulkan fitnah, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang modelnya apa? Bisa menyebarkan keburukan. Iqadul fitnah ini sama seperti tadi kurang lebih. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang berbau khilafiyah ijtihadiyah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti apa? Berada pada ranah apa? Khilafiyah ijtihadiyah. Memang ada ijtihad, bukan qat'i, bukan barang pasti, bukan hukum secara mutlak. Nah, karena banyak di luar sana, sebagian besar, yaitu yang memang belum siap terhadap apa? Perbedaan khilafiyah yang ijtihadiyah. Nah, maka ketika kita lihat kondisi masyarakat jamaah seperti itu, maka jangan sampai kita lontarkan pertanyaan yang bisa apa? Ya qaul fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Adapun pertanyaan yang isya'atus su, yang bisa menimbulkan kebencian, ini biasanya pertanyaan yang dilontarkan di majelis dari jamaah untuk saling sindir menyindir. Banyak nggak begitu? Banyak. Ada jamaah A, jamaah B, jamaah C di sini. A, B, C, D sering kusumat ya, kusumat. Sering ribut ya. Ada majelis datang, kemudian pas pembahasannya sesuai dengan musuh bebuyutannya dia. Ditanyalah, Ustaz, kalau yang kayak si Fulan tuh gimana? Alhasil apa? Ustaz menjawab sesuai dengan seleranya. Kemudian dalam hati, nah, kena dia. Nah, di luar apa akhirnya? Makin ribut, makin ribut. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Nah, maka jangan pernah kita menanyakan dalam majelis yang tujuannya apa? Isya'atus su, yang berpotensi menyebarkan keburukan, kebencian. Itu model-model pertanyaan kata Syekh. Nah, berikutnya, waman anasa minhu al-ulama hadhil masaila laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Jadi kalau ada seorang guru yang mendapati pertanyaan seperti tadi modelnya, pasti apa? Laqiya minhum ma la yu'jibu. Pasti seorang guru itu nggak akan suka, nggak akan menjawab, nggak senang lah dengan model-model pertanyaan seperti tadi. Nggak senang dia. Ma la yu'jibu. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allimi, yaitu sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang apa? Zajril muta'allimi, yaitu peringatan seorang guru kepada muridnya. Apa peringatannya? Coba kita flashback ke belakang. Antum melihat di halaman 46, silakan. Safhah as-sadisah wal arba'un. Jadi ada kalanya seorang guru berhak memberikan peringatan kepada muridnya. Bahkan kalau perlu sampai dia apa? Diusir dari majelisnya. Di halaman berapa? 46. Ya, kita mundur ke belakang. Halaman 46. Sudah? Halas?
Nah, untuk melihat dari paragraf yang kedua dari bawah. Paragraf yang kedua dari bawah. Wa minha dan berikutnya di antara bentuk penjagaan terhadap ilmu dari seorang ulama adalah zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahtsihi, yaitu guru berhak memberikan peringatan keras pada siapa? Pada seorang murid al-muta'allim. Murid yang gimana? Idza ta'adda fi bahtsihi. Murid yang modelnya gimana? Yang melampaui batas pada apa? Pembelajaran, pada pembahasan. Jadi lagi bahas B misalkan. Si murid ini suka nanyanya yang langsung ke E, langsung ke F, langsung ke G. Sesuai nggak dengan pembahasan? Enggak. Atau lagi membahas daras yang ketiga di Rasulullah. Muridnya ini sering nanya, suka nanyanya apa? Pembahasan yang ada di daras yang ke-10 misalkan. Boleh nggak seperti ini kata Syekh? Nggak boleh. Jadi jika ada murid yang seperti ini diberi peringatan atau minimal apa? Saya bayanuhu insya Allah. Jangan terpancing jadi seorang guru. Nah, ini model pertama. Yang murid harus diberikan peringatan. Atau kata Syekh, au dhahara minhu ladadun au su'u adabi. Atau jika dilihat ada seorang murid yang apa? Ladad. Apa mana ladad waktu itu? Mana ladadun waktu itu? Yang nggak mau diajak paham, yang nggak mau diajak pisah. Beda orang nggak paham beneran dengan yang nggak mau paham. Beda juga dengan yang nggak mau diajak paham. Sama atau beda? Beda. Orang nggak paham, dia serius belajar. Datang nggak pernah telat. Tugas mengerjakan, hafalan terus. Namun memang karena kadar akalnya seperti itu, maka akan sulit memahami. Tapi ada orang yang cerdas, mungkin dia masih muda misalkan, namun apa? Diajak dengan materi yang mudah, namun nggak paham-paham. Apa sebabnya? Karena memang dia nggak serius untuk bisa paham. Nah, jika ada guru yang melihat model murid seperti ini ladadun, nggak bisa diajak paham, nggak mau kerjasama, dan untuk bisa paham sama-sama, maka diberikan apa? Zajar. Mana zajar? Peringatan. Atau ada juga berikutnya su'u adabin. Model murid yang ketiga, yaitu ada murid yang su-adab. Mana su-adab? Yang kurang adabnya. Kita udah bahas adab-adab tentang penuntut ilmu. Di antaranya apa? Kalau nggak hadir, ya izin, sampaikan izinnya. Kemudian di daras tidak tidur. Ada tugas, disampaikan, dikerjakan, atau lain-lainnya. Nah, berikutnya, bentuk peringatan dari seorang guru pada muridnya, yaitu kita bacakan, wa in ihtajal muallimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al. Nah, ini kata Syekh, kalau kita jadi seorang guru merasa perlu untuk mengusir murid dari majelis, mengeluarkan murid dari majelis karena sebab apa? Karena sebab dia nggak beradab, karena sebab dia nggak mau diajak paham, karena dia sebab apa? Terlalu melampaui batas dalam pembahasan, dengan tujuan apa? Dengan tujuan zajron lahu, dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran, edukasi, peringatan. Maka apa kata Syekh Fal? Yaf'al, maka lakukan. Antum nggak beradab, kenapa nggak izin ketika nggak masuk? Ya udah antum keluar dulu silakan. Seperti ini. Demi apa? Zajron lahu. Tujuannya untuk pembelajaran, peringatan bagi si murid tersebut. Karena ada contoh salaf, kana yaf'aluhu Syu'batu rahimahullah ma'a Affan ibn Muslim fi darsihi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullah pada muridnya Affan bin Muslim pada pembelajarannya. Jadi intinya apa? Seorang guru boleh apa? Memberikan peringatan pada seorang muridnya dengan cara diusir dari majelisnya. Nah, kita balik lagi ke halaman 48. Jadi pasti ketika ada pertanyaan-pertanyaan modelnya seperti tadi, seorang guru nggak akan suka, sebagaimana tadi pembelajaran yang murid-murid kurang adab tadi. Maka apa konsekuensinya? Berikutnya kita lanjut. Fala budda minat tahfudhi fi mas'alatil alimi. Ini konsekuensinya.
Maka kalau demikian, fala budda, mau nggak mau, minat tahaffudhi. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, penuh kehati-hatian fi mas'alatil alim. Ketika bertanya kepada seorang guru, kita perlu berhati-hati. Pilih kata yang baik, cara yang baik, adab yang baik, munculkan tujuan yang baik dari pertanyaan tersebut dan kebaikan-kebaikan lainnya. Perlu berhati-hati. Nah, kehati-hatian tadi kata Syekh ada caranya. Wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Kita nggak bisa sukses dalam berhati-hati dalam bertanya tadi. Kita nggak akan berhasil dalam bertanya yang baik kecuali apa? Kecuali man a'mala arba'ata usul. Kalau kita melakukan 4 hal di bawah ini, kita melakukan 4, ya disimak cara-cara kita untuk bisa memberikan pertanyaan yang baik, memunculkan pertanyaan yang baik, melakukan pertanyaan yang baik kepada seorang guru. Awaluha al-fikru fi su'alihi limadha yas'alu. Coba kita pikirin dulu kata Syekh, al-fikru fi su'alihi. Kita pikirkan pertanyaan tersebut. Limadha yas'alu. Kenapa kita pikirkan dulu. Tujuannya apa? Buat ngetes guru kan? Buat pengetahuan guru kan? Atau memang murni buat paham? Al-fikru fi su'alihi limadha yas'alu. Kita pikirkan dalam pertanyaan tersebut. Nah, niat yang baik fayakun minas su'ali at-tafakkuhu wat ta'allumu. Jadi niat yang baik pada pertanyaan kita itu niatnya untuk apa? At-tafakkuh wat ta'allum. Mana tafakkuh? Untuk memahami. Jadi kita bertanya untuk menambal kekurangan dari pemahaman kita. Kita tanya biar kita paham. Nah, maka silakan kita tanyakan tafakkuh, menjadikan kita semakin paham. Atau tujuan untuk belajar. Ini 2 tujuan yang baik ketika bertanya. Untuk menambah pemahaman atau untuk belajar. Nah, jangan kata Syekh la at-ta'annud walat wat tahakkum. Jangan kita bertanya dengan tujuan apa? At-ta'annud. Mana ta'annud? Cari-cari kesalahan. Kadang orang kalau udah saking gedeknya sama seorang ustadz, dicarilah tuh, di scroll lah tuh, di jejak-jejak digitalnya dilihat terus sampai 5 tahun sebelumnya, terus dicari jejak itu. Ini nggak boleh. Biarkan apa yang telah berlalu urusan si fulan dengan Allah. Namun ketika kita jadi murid seorang guru saat itu, maka kita perlu apa? Ta'zim pada saat itu pula. Nah, diantaranya apa? Jangan melemparkan pertanyaan untuk ta'annud, mencari-cari kesalahan. Atau tujuan yang lain ketika kita bertanya, jangan tahakkum. Mana tahakkum? Merendahkan martabat seorang guru. Nah, ini 2 tujuan yang harus kita hindari. Mencari-cari kesalahan dan jangan untuk apa? Merendahkan. Nah, kata Syekh, fa inna man sa'atuhu fi su'ali. Nah, ini yang kata ilmi. Naudzubillah. Jadi kata Syekh, baraka sa'a qasdu, yang buruk niatnya, yang jelek niatnya, fi su'alihi, ketika bertanya pada seorang guru, yang jelek niatnya ketika bertanya seorang guru, apa akibatnya? Yuhramu barakatal ilmi. Kita nggak akan dapat berkahnya ilmu. Kita nggak akan dapat keberkahan ilmu. Yang mahal dari ilmu itu keberkahannya. Bukan sekedar bukan sekedar bukan sekedar apa barokah ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak, namun Allah tidak berikan karunia keberkahan.
alhasil apa? Ilmu tersebut nggak manfaat. Hanya buat jidal, jidal, debat sana sini, fokus membantah sana sini, mentahdir sana sini. Ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Berangkat dari rahim yang mana dia belajar namun tidak mendapati barokah ilmu. Namun ada yang ilmunya sedikit, mungkin pas-pasan, namun apa? Dia punya murid yang banyak. Muridnya bisa jadi orang yang bermanfaat lagi. Atau melihat kiai-kiai di kampung misalkan, ustadz-ustadz di kampung, enggak, mungkin ilmunya atas daripada ustadz-ustadz di kota. Namun apa? Dari sana lahir murid-murid yang kelak menjadi apa? Ustadz lagi. Nah ini ilmu yang apa? Bermanfaat. Kenapa? Bisa jadi kiai-kiai di kampung, ustadz-ustadz kampung itu belajar dengan penuh adab dengan gurunya, sehingga apa? Dia mendapatkan barokah ilmu. Nah ini yang mahal, yaitu keberkahan dalam ilmu. Maka untuk belajar jangan hanya kejar maklumat, jangan hanya kejar hafalan ilmu, enggak. Kejar yang namanya apa? Keberkahan dalam ilmu. Ini yang mahal sekali lagi. Nah, kemudian akibat yang kedua, kalau dia buruk niatnya, selain tidak dapat keberkahan ilmu, wa yumna'u manfa'atahu, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, nggak dapat manfaat dari ilmunya. Nah ini yang pertama. Jadi kehati-hatian kita ketika bertanya pada seorang guru, apa yang perlu kita lakukan? Berpikir dulu, kita pikirkan dulu pertanyaan tersebut. Lima yas'alu, kenapa kita bertanya? Ini yang pertama. Kemudian al-aslus tsani, poin yang kedua yang perlu kita lakukan dalam kehati-hatian ketika bertanya pada seorang guru adalah at-tafannutu ila ma yas'alu anhu. Kita perlu apa? Kita perlu memahami isi pertanyaan tersebut. Kita perlu memahami apa? Ila ma yas'alu anhu, isi pertanyaan tersebut. Kita lihat dulu nih, pertanyaan ini bakal manfaat atau tidak? Pertanyaan ini manfaat enggak? Jika manfaat silahkan tanya. Namun kalau enggak jangan ditanya. Poin pertama tadi apa? Tentang niat, tujuan dari bertanya. Poin kedua tentang apa? Akibatnya, dampaknya, manfaat atau tidak dari pertanyaan tersebut. Kata Syekh, fala tas'al amma naf'a fihi. Fala tas'al amma naf'a fihi. Jangan ditanya kalau memang nggak ada manfaatnya. Jangan ditanya kalau nggak ada manfaatnya. Imma bin nadhari ila halika, baik manfaat tersebut untuk yang bertanya, untuk si penanya, atau apa? Au bin nadhari ila mas'alati nafsiha, atau nggak manfaat dari segi pertanyaan tersebut. Intinya nggak manfaat. Contoh misalkan sering berikan waktu itu, yaitu potret orang Yahudi ketika diperintahkan A selalu apa? Banyak tanya. Di surah Al-Baqarah, sembelih sapi, ditanya sapinya laki perempuan, ditanya lagi apa warnanya, kemudian tanya lagi kuning apa gini. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Nabi Musa membelah lautan, atau Nabi Musa menyerang orang penyihir dengan tongkatnya. Tongkatnya itu kayu apa? Kayu jati apa kayu apa? Manfaat nggak ini? Nggak manfaat. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak boleh apa? Nggak boleh ditanyakan. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat, pagi, siang, sore, apa malam. Nah ini boleh ditanyakan, ini nggak manfaat. Baik, poin kedua ini. Nah berikutnya Syekh menyontohkan pertanyaan yang nggak bermanfaat itu seperti apa. Misal, wa misluhu, diantaranya as-su'alu amma lam yaqa'. As-su'alu amma lam yaqa'. Itu kalau di hari Ahad kemarin, itu falsafiyah, jurumnya, kita sebutkan kata setelah lam harus apa? Harus berharokat sukun. Harus berharokat sukun. Setelah lam harus sukun. Makanya ini kita baca lam yaqa'. Lam yalid walam yulad. Kenapa sukun yalid dengan yulad? Karena setelah lam. Wa misluhu as-su'alu amma lam yaqa'. Di antaranya apa? Pertanyaan yang enggak bermanfaat
Itu pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Tentang sesuatu yang belum terjadi, seperti tadi hari kiamat, hari Jumat. Nah, namun kapan terjadinya? Pagi, siang, sore, atau malam? Manfaat tidak? Tidak manfaat. Atau kata beliau, au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Atau tentang apa? Tentang pembicaraan yang memang bukan untuk konsumsi umum. Perbincangan, perkataan yang bukan apa? Untuk konsumsi umum, atau pembahasan yang bukan konsumsi umum. Misal, waktu itu Anda pernah diskusi dengan salah satu tulab, misal majelis Sahih Bukhari-nya Al-Ustadz Abdul Hakim misalkan, yang dulu ada di mana? Di Salemba kan, awalnya kan kitab Sahih Bukhari. Kalau kita mau tahu sejarah Sahih Bukhari itu majelis awalnya apa? Para tulab Libya, misalnya, para mahasiswa Libya mengetahui kuat dari sisi ilmu hadis, belajar dengan beliau. Namun lama tahun apa? Orang awam ikut nimbrung. Nah, apa yang didapat orang awam dari majelis Sahih Bukhari tersebut misalkan? Nggak dapat apa-apa kecuali apa? Pusing. Hanya tim hore saja, peramai saja. Namun yang dapat manfaat apa? Tulap-tulap yang memang inti dari kajian tersebut. Jadi kalau memang ada pembahasan yang bukan diperuntukkan bagi konsumsi umum, maka kita jangan apa? Kalau bahasa orang sekarang, jangan pengen tahu, jangan kepo, jangan cari tahu terus, seperti itu. Makanya Syekh bilang, wa innama yukhassi qaumun duna qaumin. Nah, pembahasan tersebut memang diperuntukkan saja tertentu, dikhususkan bagi kalangan tertentu. Jadi intinya kalau bukan urusan kita, ikut nimbrung, jangan ikut cari tahu, jangan bertanya tentang hal tersebut. Misal hal lain, kadang di kalangan asatidah itu ada sedikit perbedaan masalah apa? Khilafiyah, masalah ibadah. Namun mereka saling membahas dengan ilmiah. Mereka saling membahas dengan apa? Ilmiah. Dan saling asatidah itu yang namanya permusuhan. Namun yang bikin ramai kadang apa? Grassroots-nya ini, jamaahnya ini, yang mana awam sekali kuat sini. Alhasil apa? Permusuhan tersebut semakin runcing karena siapa? Karena orang-orang awam di bawahnya yang mungkin Al-Fatihah aja belum benar. Nah, jadi jika ada urusan yang memang bukan urusan kita, jangan ikut nimbrung. Ini bukan dapat manfaat, malah menghasilkan keburukan nanti mudarat. Ini intinya kita perhatikan dulu pertanyaan tadi, bermanfaat atau tidak, bermanfaat atau tidak. Yang keberapa? Yang kedua. Baik. Yang ketiga, ini kita bahas. Lalu yang mau baca siapa? Ya, siapa? Betul? Tahiyati halish maka setelahnya harus nah, mutafaq. Ya, rotak. Qina.
ketiga dulu kita bahas. Baik, al-aslu salis. Sekarang kaidah yang ketiga atau poin ketiga, kehati-hatian kita dalam bertanya pada guru apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini penting, disimak baik-baik ya Pak. Kadang kita nanya, namun nggak lihat kondisinya. Nah, ini yang kondisi Syekh nasihatkan. Al-aslu salis, keadaan yang ketiga, kaidah ketiga, al-intibahu ila salahiyati halis syekhi lil ijabati an su'ali. Jadi yang ketiga, kita perhatikan kondisi guru kita itu. Kita perhatikan kondisi guru kita lil ijabati an su'ali. Kita perhatikan kondisi guru kita ketika hendak menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Ketika hendak menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Jadi kita perlu perhatikan kondisi guru kita ketika apa? Ketika hendak menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Solahiyahkah atau tidak? Momennya pas atau tidak? Momennya pas atau tidak? Ialah solahiyah tadi kan? Solahiyahkah atau tidak? Momennya pas atau enggak? Nanti Syekh mencontohkan contoh-contoh yang tidak sesuai. Jadi kita mau nanya sama guru, lihat dulu kondisinya. Lihat dulu apa? Momennya. Tepat nggak kita mau nanya? Tepat nggak buat bertanya? Lagi proses bertanya atau tidak? Kalau tepat silahkan tanya, namun jika nggak pas momennya jangan ditanya. Apa contoh yang nggak pas untuk bertanya momennya? Yaitu fala yas'alu fi halin tamna'uhu. Jangan bertanya di saat kondisi guru kita nggak bisa menjawab, sedang tidak bisa memberikan jawaban. Jangan bertanya di saat kondisi guru kita sedang tidak bisa memberikan jawaban. Sedang tidak bisa memberikan jawaban. Jadi jangan pernah menanyakan suatu pertanyaan pada guru di saat apa? Kondisinya beliau sedang tidak bisa untuk menjawab. Apa contohnya kondisi guru nggak bisa menjawab? Misal, kakaunihi mahmuman. Kata Syekh, kakaunihi mahmuman. Misal, kondisi beliau yang sedang mahmum. Apa mahmum? Sedang sedih, sedang ada musibah, sedang kesulitan, sedang mahmum, sedang sedih, sedang ada kesulitan, sedang ada musibah. Jangan dipaksakan untuk melemparkan pertanyaan pada guru dengan harapan dijawab. Akan beda nanti. Di antara bab fikih makanya, ketika ada bab qadhi tentang qadha ya, tentang qadhi, itu seorang hakim ketika memberikan keputusan dalam bab fikih ini harus di dalam kondisi yang maksimal. Di antara kondisi maksimal seorang hakim untuk menjawab apa? Jangan ketika hakim itu ngantuk, jangan ketika hakim itu pusing, jangan ketika hakim itu lapar, jangan ketika hakim itu sedih. Sampai dipikirkan, jangan sampai ketika hakim tersebut sedang ingin menemui istrinya. Diperhatikan seperti itu. Agar kenapa? Agar jangan sampai dia berfatwa, memberikan jawaban, namun jawabannya tidak sesuai. Nah, termasuk ketika ini, yaitu jangan bertanya pada guru ketika beliau mahmum. Sedang apa? Sedang sedih atau sedang ada urusan, sedang ada kesulitan, keluarganya meninggal, anaknya meninggal misalkan. Atau berikutnya, kata Syekh, au mutafakkiron, sedang ada pikiran. Sedang apa? Sedang ada pikiran. Misal lagi ada musibah beliau, atau sedang fokus mengajar, lagi mikir,
atau fokus sedang mengarang kitab, kayaknya sedang ada pikiran, sedang banyak pikiran, maka jangan ditanya. Atau berikutnya, au masyian fi tariqin. Mawana masyian sedang berjalan, atau guru kita sedang berjalan di jalan. Sedang berjalan di jalan. Nah, Syekh Al-Utsaimin nulis kitab ini sezaman dengan siapa? Sezaman dengan kita karena beliau masih hidup. Maka jangan pernah kita samakan atau bandingkan dengan yang kemarin kita baca. Dengan yang kemarin kita baca, yaitu kisah ulama saking menjaga waktunya, pulang dari masjid, keluar langsung pegang apa? Kitab. Kalau kita kan nggak langsung pegang handphone. Ulama zaman dulu keluar masjid langsung pegang kitab. Saking asiknya baca mutolah kitab, memang usianya berapa waktu itu? 91, pendengaran berkurang, lagi pulang dari masjid, fokus dengan kitab di jalan, alasan apa? Ada kuda yang lari, ketabrak mental, masuk ke jurang, 2 hari kemudian wafat. Ini potret ulama, jangan disamakan. Iman kita saat ini nggak sampai ke imannya orang-orang salaf zaman dulu. Maka kita juga nggak sampai. Maka disesuaikan dengan kondisinya. Jadi ketika guru jalan, jangan ditanya, jangan berdalih. Zaman dulu aja ulama di jalan, jangan, nggak sesuai momennya. Ini berikutnya, aumasyan fi tariqin. Jangan tanya guru ketika sedang berjalan di jalan. Atau berikutnya, auraki sayyahu. Rakiban yang naik atau mengendarai sayyaratahu, kendaraannya. Nah ini juga nggak boleh. Nggak pas momennya di kita. Guru lagi naik motor misalkan, atau guru lagi naik mobil misalkan, di telepon. Ini gimana maknanya? Ini gimana? Boleh. Itu pun dari hukum sosial kita juga apa? Dilarang main handphone sambil berkendara. Apa fokus? Fokus. Rakiban yarotahu. Banyak kata Syekh, bal yatahayyanu taiba nafsi. Maka tanyalah guru tersebut, perhatikanlah kondisinya ketika apa? Taiba nafsi. Ketika memang momennya tepat. Ketika momennya tepat. Taiba itu baik, baik nafsi, baik keadaannya. Taiba dari kata thayyib, baik. Ketika pas, cocok, tepat momennya. Nah, ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Kalau nanya guru, lihat dulu apa? Keadaannya. Jangan ketika guru nggak bisa menjawab, antum nanya. Misal gurunya lagi sedih, lagi banyak pikiran, lagi jalan, lagi naik motor, termasuk lagi makan misalnya. Makan pakai mana? Apakah melalui mana? Dari mulut, ya kan? Antum bertanya dan jawab juga harus dari mulut. Nah ini sering, makanya ustadz paling belakangan makannya ketika makan bersama. Nah makanan muridnya banyak. Nah, ini diantara momen yang kurang tepat. Baik. Ya ini yang ketiga. Nah terakhir poin yang keempat. Ba'dahu mengirit al-qira'ah yang mau baca terakhir. Gak ada yang mau baca? Ya, Pak Darto, silakan. Al-Aslur Rabi'. Kaifiyati, ya. Wayubat, wayubadjilahu, wayubadjiluhu.
akhlaqa awam ditihur awam. Maka ada sebuah anekdot, orang awam itu menyebut dengan tasydid di huruf w nya, di huruf waw. Nah, ulangi, orang awam masih berstatus awam ketika dia menyebut kata awam dengan mentasydidkan huruf waw. Perhatikan, yang benar yang mana kira-kira? Pertama, awam atau awam atau awam? Pertama, kedua, atau ketiga, Ikhwan? Antum sekarang nyebut yang ketiga, namun kebanyakan yang mana? Yang kedua, dengan tasydid di w, di huruf wawunya, awam. Nah, indikasi kalau orang nyebut kata awam masih tasydidnya di huruf w atau waw, maka dia pertanda masih awam. Harusnya apa? Yaitu tasydid di huruf mim. Al awamu. Nah, tasydidnya di huruf mim. Tapi kalau kita kebanyakan awam, tuh dia orang awam. Harusnya apa? Awam. Tasydid di huruf mim. Nah, ulangi, orang awam masih berstatus awam ketika dia mengucapkan kata awam pada tasydidnya ditasydidkan di huruf waw. Ini dikasih orang awam. Tahib. Udah ya, kelas awamnya kelas. Kita fokus ke Arabiah sekarang. Dah malam soalnya. Nah, aslur Rabi' yaitu kaidah atau poin keempat. Adab kita bertanya kepada seorang guru. Apa itu? At-tayaqqulu as-sa'ili ila kaifiyati su'ali. Yaitu hendaknya si penanya memperhatikan metode dan tata cara dia bertanya. Memperhatikan metode dan tata cara dia bertanya. Nah, ini penting juga. Jadi ketika kita bertanya pada seorang guru, kita perhatikan betul-betul kaifiahnya seperti apa, caranya seperti apa. Kita nanya pada seorang guru berbeda dengan apa? Bertanya harga pada seorang pedagang. Kita bicara dengan adik kita, kakak kita, teman kita, beda dengan bicara kepada orang tua. Itu dibedakan. Maka kata Syekh, perhatikan kaifiah, tata cara kita bertanya kepada seorang guru. Bagaimana itu? Bi'ikhrajihi fi suratin hasanatin. Coba kita lontarkan pertanyaan tersebut dengan tata cara sebaik-baiknya. Yaitu pilih redaksi isi pertanyaan tersebut yang paling baik. Pilih redaksi yang paling baik. Jangan sampai ada pertanyaan yang menyinggung guru tersebut. Jangan sampai ada pertanyaan yang redaksinya berpotensi buat guru sakit hati. Diperhalus, diperlembut, diperbaiki redaksinya. Dan juga mu'addibatin, yaitu juga bertanya dengan penuh adab. Suara pelan, jangan sambil kencang-kencang, tidak menggurui, misalkan, beradab lah. Kemudian berikutnya, fayuqaddimu ad-du'a lisyaikhi. Berikutnya, kalau mau bertanya, hendaknya apa? Doakan dulu guru kita. Minimal doa apa? Assalamualaikum misalkan, atau barakallahu fikum misalkan, atau waffaqakumullah misalkan. Apapun doa-doa yang apa? Yang baik. Intinya doakan dulu sebelum kita bertanya pada seorang guru. Kemudian wa yubadjiluhu fi khitabihi,
Yubajjilu maknanya yukarrimu. Maknanya apa? Yukarrimu. Kita memuliakan seorang guru ketika berbicara dengannya. Memuliakan seorang guru ketika berbicara dengannya. Ketika duduk, misalkan guru kita, maka jangan kita nanya sambil diri. Guru kita duduk, nanyanya sambil diri. Duduk di bawah guru kita sambil berdiri. Gurunya nongak ke atas begitu. Nah, ini nggak baik. Atau guru kita ketika jalan, kita naik motor, masih di motor, nggak dimatiin, pakai masker, pakai helm misalkan, bertanya guru kita. Nah, ini nggak baik. Perhatikan adabnya, pemuliaan terhadap guru. Nah, kesimpulannya kata Syekh, wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqal awami. Ya, kesimpulannya apa? Jangan bicara kepada guru jangan bertanya pada guru atau bicara kepada guru, jangan bertanya pada guru atau bicara kepada guru seperti apa? Kamotobatihi ahlas, ngobrolnya kita orang-orang pasar, seperti ngobrolnya kita dengan orang pasar. Orang-orang pasar lu gua misalnya, jangan sama guru lu gua. Misalkan kurang baik dengan orang pasar, maka jangan dicontohkan yang sama kepada guru kita. Pilihlah redaksi yang baik, tata cara yang baik, sopan santunnya yang baik, akhlak. Jangan seperti ketika bicara sama siapa? Orang pasar, akhlak. Atau jangan ketika kita bicara seperti apa? Dengan akhlaqul awami, yaitu dengan masyarakat umum. Akhlaqul awami, masyarakat umum. Nah, jangan disamakan kita bicara sama orang umum, tangga kita, kemudian sama orang pasar, jangan kita samakan dengan siapa? Guru kita. Antum mau bicara dengan Pak RT aja, Pak RW aja, sama nggak bicaranya dengan orang tetangga sebelah antum? Mungkin dibedakan. Jika kita bicara dengan RT RW itu baru RT RW, yang mungkin kadang nggak terlalu banyak banget jasanya sama kita, ya kan? Namun ini pada seorang guru perlu diperhatikan, jangan sampai sama bicara dengan guru, yaitu dengan apa, orang pasar atau masyarakat secara umum. Jadi ini bab yang kita bahas hari ini, yaitu perhatian adab kita ketika bertanya pada seorang guru. Ada berapa hal kaidahnya? Kita ulangi lagi. Kita pikirkan dulu niat kita ketika bertanya. Buat apa sih kita bertanya? Buat belajar, buat nambah pemahaman, atau buat merendahkan guru, atau cari-cari kesalahan, atau bikin gaduh? Kita lihat dulu. Hendaknya niat kita ketika bertanya, niat-niat yang baik. Yang kedua apa? Yaitu kita lihat dulu, kita pahami dulu konteks pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Manfaatkah atau tidak? Manfaatkah dan tidak? Kalau nggak manfaat, maka jangan ditanyakan. Ada satu pertanyaan mungkin yang ini sering dilontarkan pada murid, dari murid kepada seorang guru, yang mana dari kacamata orang Indonesia ini lazim ya Pak. Dari kacamata orang Indonesia ini lazim. Namun ketika kita bandingkan dengan kebiasaan atau urufnya orang Arab, ini enggak lazim. Kenapa? Karena orang Arab ini uruf dari asar para salaf dahulu, dari sahabatnya itu apa? Bertanya umur pada guru. Orang Indonesia nanya umur, lazim aja kan? Antum umurnya berapa? Anda 40, Anda 50, itu biasa. Tapi orang Arab ketika tanya umur itu enggak lazim. Sampai anak punya guru Syekh Samir Al-Hakali, ketika itu anak satu halakoh dengan 3 anaknya. Nama anaknya Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdul Karim. Nama anaknya. Anak penasaran sama umur Syekh itu berapa? Karena anak orang Indonesia juga ya kan. Biasa nanya umur pada seorang.
Kemudian anak nanya, umur guru anak tersebut. Karena kalau lihat dari background belajarnya, beliau pernah sempat belajar dengan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan beliau sempat belajar dengan Syekh Al-Utsaimin. Kira-kira usianya berapa? Agar bisa sampai ke Syekh Al-Utsaimin. Anak tanya kepada tiga anaknya tadi, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdul Karim. Ternyata apa ya Pak? Dari tiga anak tersebut nggak ada yang tahu umur bapaknya berapa. Nggak ada yang tahu umur bapaknya. Kenapa? Ketika Anda tanya, kok antum anaknya nggak tahu umur bapak sendiri? Orang Indonesia, aib kayaknya. Bapak nggak tahu tanggal lahir anaknya, anak nggak tahu tanggal lahir bapaknya, aib kayaknya kan? Tapi ternyata orang Arab nggak demikian. Yaitu beliau sebutkan bahwasanya Abi itu sangat menjaga, nggak pernah ngasih tahu kita tentang umurnya. Jadi anaknya itu tahu umur bapaknya kira-kira aja. Mungkin ya 50-an, mungkin ya 60-an, mungkin 40-an, anaknya bisa gitu. Nah ternyata ketika anak cari tahu kok seperti ini hurufnya, itu azar dari kalau nggak salah Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab yang mengatakan ketika sembunyikanlah usiamu dari orang lain. Kenapa? Karena ketika Anda masih muda, dari orang yang bertanya Anda akan diremehkan. Namun ketika Anda lebih tua, Anda akan disangka sudah banyak dosa. Ini asar dari siapa? Para sahabat. Nah, ini dipraktekkan oleh orang Arab. Nah, ini mungkin perlu kita praktekkan pada guru kita. Jangan tanya tentang apa? Umur. Jangan tanya tentang umur. Ya, Anda bisa ngira lah, mungkin 30-an, mungkin 40-an kan kelihatan. Tapi jangan frontal gitu. Frontal apalagi tanyanya sih di kerumunan yang banyak. Ustadz, umur aku berapa sih? Nah, ini kurang pas. Kalau kita mau telisik dari sisi apa? Syar'i. Nah, makanya tadi dikatakan bertanya pada seorang guru jangan disamakan ketika apa? Bertanya atau bicara kepada orang umum, orang pasar. Antum nanya umum, kan aja huruf kita. Tapi ketika guru kita belajar dengan orang Arab atau belajar di Arab misalkan, yang mungkin hurufnya atau kebiasaan sudah tercampur, apalagi syariat kita mengatakan demikian, maka jangan dilakukan seperti itu. Ustaz, antum umurnya berapa? Ini jangan ditanyakan. Nah, yang keberapa? Yang keduanya, memahami konteks pertanyaannya, manfaat atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah apa? Memperhatikan kondisi guru kita. Pas nggak momennya untuk bertanya. Jangan nanya guru kita ketika sedih, banyak pikiran, lagi jalan, lagi kendaraan, termasuk lagi apa? Lagi makan tadi. Termasuk guru kita lagi makan. Kemudian yang keempat adalah perhatikan metode, tata cara, kaifiyah bertanya kita. Pilih redaksi yang baik, kata-kata yang baik, jangan sampai berpotensi menyinggung. Terus tanya dengan penuh adab, tanya didahului dengan apa? Doa, dan bicara dengan guru dengan pembicaraan yang memuliakan seorang guru. Jangan disamakan antara ngobrol dengan guru, bertanya dengan guru, dengan apa? Orang-orang pasar atau orang umum. Nah, ini bab yang ke-18. Insyaallah pekan depan kita lanjut dengan al-maqidut tasir. Kemudian pekan lusa kita akan lanjut dengan maqid yang terakhir, yaitu maqid al-ashrun bab ke-20. Kemudian 3 pekan berikutnya insyaallah lanjut ke kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita cukupkan sampai sini ya, Pak. Nasallallahu assalamah wal afiyah wal istiqamah wasulah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kesehatan walafiat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.